Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang cardiac arrest, yang dimana terdiri dari saya pribadi yaitu Siti Alia, kemudian yang kedua ada Erlik Yunita, yang ketiga ada Irma Indrayani. Langsung saja, di sini saya akan membahas cardiac arrest. Apa itu cardiac arrest? Cardiac arrest atau henti jantung adalah kondisi berhentinya aktivitas mekanik jantung secara tiba-tiba akibat gangguan sistem listrik jantung, yang dimana ditandai dengan tidak adanya denyut nadi, tidak ada pernafasan efektif, kemudian hingga kehilangan kesadaran, yang mengakibatkan terhentinya sirkulasi darah ke otak dan organ vital, termasuk kegawat daruratan medis yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah kematian. Adapun di sini perbedaan cardiac arrest dan serangan jantung, yang dimana cardiac arrest ini tandanya yaitu jantung berhenti berdetak, kemudian pasien tidak sadar bahkan tidak ada nadi. Kemudian serangan jantung atau infark miokard, yaitu aliran darah ke jantung terganggu bahkan jantung masih berdetak. Adapun di sini penyebab cardiac arrest, yang dimana yang pertama yaitu gangguan irama jantung atau aritmia, ventrikular fibrilasi, ventrikular takikardi, dan asistol. Penyakit jantungnya yaitu penyakit jantung koroner, infark miokard, dan gagal jantung. Adapun gangguan oksigen atau hipoksia yaitu asfiksia, henti nafas, tenggelam, gangguan elektrolit dan metabolik yaitu hiperkalemi, hipokalemi, dan asidosis. Dan kehilangan cairan berat atau hipovolemia adalah perdarahan hebat, dehidrasi berat. Dan adapun trauma dan kondisi akut yaitu cedera kepala, trauma dada. Toksin dan obat-obatan adalah overdosis obat dan keracunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Erlik Yunita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Siti Alia. Selanjutnya ada tanda dan gejala cardiac arrest. Yang pertama yaitu tidak sadar atau pingsan mendadak. Yang keduanya tidak ada denyut nadi. Yang ketiga tidak bernapas atau napas gasping. Yang keempat yaitu kulit pucat atau kebiruan. Adapun patofisiologi cardiac arrest, yang pertama gangguan sistem listrik jantung, aritmia fatal atau VF, VT atau asistol. Yang kedua jantung tidak mampu berkontraksi efektif, curah jantung sama dengan 0. Yang ketiga sirkulasi darah berhenti, tidak ada suplai oksigen ke otak dan organ vital. Keempat, dalam 10 detik kehilangan kesadaran. Selanjutnya 4-6 menit, kerusakan otak irreversibel. Selanjutnya metabolisme berubah menjadi anaerob, asidosis metabolik. Yang terakhir kegagalan organ progresif, kematian jika tidak segera ditangani. Untuk tata laksananya ada BLS atau Basic Life Support. Langkahnya ada langkah CAB. Yang pertama C yaitu circulation atau kompresi dada, yang kedua A atau airway yaitu buka jalan napas, yang ketiga B breathing yaitu bantuan napas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Irma. Mangga untuk Teh Irma dipersilahkan. Saya Irma Indrayani melanjutkan teman saya teknik CVR, kompresi kedalaman 5-6 cm
Frekuensi 100 sampai 120 kali per menit. Rasio 30 kompresi berbanding 2 napas. Posisi tangan berbanding tengah dada atau sternum. Defibrilasi menggunakan defibrillator. Indikasi ventricular fibrillation VF atau ventricular tachycardia tanpa nadi, dilakukan secepat mungkin. Peran perawat: deteksi dini kondisi pasien, melakukan CPR segera, kolaborasi tim medis, monitoring kondisi pasien, edukasi keluarga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pentingnya waktu dalam cardiac arrest. Dalam cardiac arrest, waktu sangat menentukan keselamatan pasien. Dalam waktu sekitar 10 detik setelah jantung berhenti, pasien akan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, dalam 4-6 menit dapat terjadi kerusakan otak permanen akibat kekurangan oksigen. Oleh karena itu, tindakan cepat seperti CPR dan defibrilasi sangat penting untuk meningkatkan peluang hidup pasien. Tujuan dilakukan CPR. CPR atau resusitasi jantung paru dilakukan untuk mempertahankan aliran darah dan oksigen ke otak serta organ vital selama jantung belum dapat berfungsi kembali. Kompresi dada membantu memompa darah secara manual, sementara bantuan napas memberikan suplai oksigen. Dengan CPR yang tepat, kerusakan organ dapat diperlambat dan peluang keberhasilan penanganan lanjutan menjadi lebih besar. Selanjutnya di sini ada komplikasi cardiac arrest. Cardiac arrest dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, terutama jika penanganan terlambat. Otak adalah organ yang paling cepat mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen, yang dapat terjadi dalam waktu 4-6 menit. Selain itu, dapat terjadi kerusakan organ lain seperti ginjal dan hati akibat berhentinya sirkulasi darah. Pada beberapa kasus, pasien yang selamat bisa mengalami gangguan neurologis seperti penurunan kesadaran, gangguan memori, atau kelumpuhan. Demikian persembahan kami dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.